Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Memang harus ada sebuah hubungan dan kaitan penyebab sebuah harga komoditas itu naik memang tuh Pak Dwi. Dari sisi sederhana, secara simpel saya melihat memang pantas lah untuk harga minyak ini di atas $50 per barrel ya. Apalagi kemarin pergerakan flag pattern dari oil di time frame 4 jam itu sudah berkibar 3 kali saya kira di sini benderanya. Sekali, 2 kali, kemudian 3 kali ya. Ini sudah melewati batas channel regresi yang kemarin kita proyeksi, sudah masuk di zona positif untuk harga minyak ya. Dan di antara range 53, 54.00 dan 49 ini, harga minyak sekarang di angka tengah 50-an dolar per barrel. Saya kira ini adalah sebuah situasi yang sudah harus dipandang merupakan eh, keadaan yang pasti akan mempengaruhi supply demand dan harga yang disepakati di pasar. Nah, dari kedepannya untuk koreksi emas hitam ini, support strong di angka 48,60 menjadi acuan kita apakah market mengalami rebound kembali di level itu atau bahkan mengalami formasi bearish kembali di bawah 48,50. Yang jelas berita Yaman tadi yang telah disampaikan Pak Dwi memberikan faktor pendukung juga dan penggerak pemicu harga minyak kembali meroket dari level 40-an sekarang sudah di angka 50-an. Ya, ini formasi market di time frame daily sejak tahun lalu 2014 bulan 6 terus mengalami penurunan. Saya kira pantaslah hari ini harga minyak mengalami rebound ya. Eh, untuk jangka panjang saya kira proyeksi-proyeksi emas sudah kita sampaikan di morning briefing sebelumnya. Untuk hari ini kemungkinan untuk koreksi dikarenakan akhir pekan akan terjadi di minyak hitam ini. Tentunya formasi candlestick daily yang telah terjadi kemarin ya, bullish pattern ini yang berwarna putih ini dengan mengkalkulasikan high to low-nya ini ya, high to low dari titik tertinggi kemarin di angka 52,45, kemudian ke low 48,71, 50%-nya adalah tepat di harga sekarang di 50,65 ya. Nah, jadi kalau dari Fibonacci pattern, range ini akan menjadi angka koreksi ke, ini kita balik dulu posisinya. Ya, di angka 50-an dolar per barrel ini adalah koreksi di 1,8%. Tentunya strong support yang menjadi incaran koreksi market ini di candlestick high 2 hari yang lalu di angka 49,42 dan di harga close 48,94. Nah, ini adalah kemungkinan koreksi untuk hari ini. Ya, kembali begini formasinya. Kemudian market kemungkinan diprediksi akan rebound kembali bertengger di wilayah 51,80-an atau 52 dan angka 49 ini. Sebelum pada akhirnya nanti melewati batas rectangles area di 54 ini, kemudian akan melanjutkan continuous pattern up. Nah, ini terkait dengan data-data dan situasi terkini dari hangatnya politik di Arab Saudi dan di Yaman. Untuk morning pagi hari ini, Pak Dwi saya mengangkat topik khusus tentang emas yang saya kira perhatian traders dan kita semua sedikit skeptis dengan harga emas ya. Namun saya masih tetap optimis dengan harga emas, ditambah lagi Australia dan New Zealand Banking Group, ANZ ini maksud saya, memprediksi harga emas ini dalam 10 tahun ke depan kembali di angka 2000 per ounce
per troy ounce dan di angka 2.400 dan 2.400 di tahun 2030-an. Nah, kenapa demikian? Dari research Australia and New Zealand Banking Group ini, Thomson Reuters memberikan data kepada kita, ada aktivitas penambahan secara masif dari bank sentral untuk mencadangkan stok emasnya. Nah, barangkali pada saat 2010, 2012, 2010, 2011, 2012, 2013, reaksi pasar pada saat itu, terutama puncaknya di 2011, emas mengalami di angka 2000, hampir mendekati 2000. Ternyata faktor pendukung dan pemicunya adalah permintaan dari bank sentral akan emas fisik ini. Nah, kenapa demikian? Setelah ditracer dengan sebelum-sebelumnya, pada saat itu ada kesepakatan dan rencana besar dari negara China untuk menjadi pemain utama dari pasar ekonomi dunia. Sehingga itulah salah satu alasan utama kenapa prediksi kenaikan emas itu disebabkan karena kekayaan Asia yang terus meningkat, terutama China, sehingga permintaan untuk emas dari China ini sebenarnya terus mengalami angka kenaikan yang cukup tinggi. Apa alasan dari China untuk menambah cadangan emas ini? Ternyata sekarang sudah ada jawabannya ya, di mana pada saat pertemuan Oktober 2014 lalu, China dengan banyak negara melakukan sebuah pertemuan di Beijing, membentuk yang namanya ASEAN Infrastructure Investment Bank atau AIIB, yang disepakati bersama untuk membuat lembaga pembiayaan dan bank sentral secara bersamalah, kurang lebih begitu. Dan 50% dari saham AIIB ini dimiliki oleh China. Kemudian 50% sisanya lagi diserahkan kepada negara-negara yang terdaftar di bagian gambar sebelah kanan. Brunei Darussalam juga ikut, Kamboja, Laos, Malaysia, Indonesia juga. Tapi Indonesia belum terlihat di situ. Kemudian dari Timur Tengah, Kuwait, Oman, dan Qatar juga. Bahkan sekarang sudah ada data lagi dari Australia dan New Zealand juga menambah ikut kepesertanya sebagai stakeholder dari ASEAN Infrastructure Investment Bank. Nah, ini membuktikan bahwasanya konsep dari China untuk mengimbangi the Fed yang menguasai dan mengontrol pasar uang dunia melalui US dollar memberikan sebuah jawaban jelas kepada kita. Sekarang ini akan ada saingan dari IMF dan sudah datang bank baru untuk pembangunan infrastruktur yang dipelopori oleh China. Tentunya ini harus di-backup dengan cadangan emas yang real, karena China tidak ingin dipandang memanipulasi data yang barangkali itu dirasakan oleh banyak analis, antara ketidakseimbangan antara penguatan dolar yang terus mengalami pergerakan positif hampir menjelang 10 tahun ini. Ini yang menjadi sebuah jawaban barangkali kenapa emas menjadi sebuah minat kembali di pasar investor. Ya, ini adalah pertemuan di Beijing tahun 2014 di bulan Oktober akhir. Pertemuan negara-negara ini menyepakati AIIB. Oke, sehingga untuk selanjutnya persaingan antara AIIB dan The Fed ataupun IMF ini akan menjadi sebuah kancah perang berita dan opini yang dilemparkan ke pasar, sehingga akan ada banyak news-news yang mendiskreditkan China akan pertumbuhan, kemudian akan mendiskreditkan tentang perlambatan ekonomi global, kemudian target inflasi yang masih di bawah belum tercapai. Namun kenyataannya China dan negara-negara yang sudah membentuk ASEAN Infrastructure Investment Bank tadi
terus bergerak sesuai dengan konsep pembangunan yang mereka sepakati bersama. Sehingga sampai hari ini tentang inflasi yang masih jauh di bawah target menjadi hangat pembicaraan. Tentunya real yang kita rasakan di lapangan tidak sedemikian adanya ya. Ditandai dengan meningkatnya harga pokok kebutuhan primer di Jepang, meningkatnya harga kebutuhan primer pokok primer di Australia, kemudian di Eropa juga, apalagi di Indonesia, sebenarnya inflasi itu sebenarnya di atas dari angka yang disampaikan oleh otoritas pemerintah. Hingga kedepannya eh, data inflasi ini akan menjadi sebuah topik yang menjadi faktor pemicu dan penggerak emas bergerak mendekati angka tertinggi kembali di angka 1980-an atau 2000. Saya kira tidak sulit, Pak Dwi. Kalau kita berbicara ke belakang di angka 1900 dengan sekarang ini, sejarah itu pasti akan terulang kembali, kurang lebih demikian. Sehingga keyakinan kenaikan untuk mencapai di angka itu dengan real inflasi yang ada sekarang ini, jika diukur angkanya di atas itu. Cuman peredam dari pergerakan sporadis emas mengalami kenaikan yang cukup tinggi ini tertahan dikarenakan investor masih memandang safe haven-nya adalah US dollar ya, bukan emas. Yang kedua, akan ada topik pembicaraan hangat lagi masalah eh, hutang nasional secara besar-besaran dari negara-negara yang dilaporkan katanya pertumbuhannya sangat bagus, terutama di Amerika Serikat. Saat ini, topik berita yang menjadi hangat pembicaraan adalah tentang eh, national debt dari Amerika Serikat adalah sebuah hal yang tidak relevan dari pertumbuhan ekonomi yang bagus, pengangguran yang rendah, kemudian manufaktur yang tinggi, tapi berita yang menjadi pembicaraan hangat sekarang malah kembali tentang masalah hutang nasional dari Amerika Serikat. Nah, ini adalah sebuah realita yang harus kita pahami. Kenapa? Ada satu gagasan baru untuk membentuk AIIB, sedangkan di sisi lain sebelumnya sudah ada IMF, sudah ada ADB, sudah ada bank-bank development lain, tapi sekarang sudah ada AIIB maksud saya. Sehingga seperti ada sebuah eh, kompetisi dari situasi ekonomi global ini. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah national debt tadi atau hutang negara ini, bukan saja Amerika, saya kira Yunani juga kena ya. Kemudian dari ECB kemarin tidak menginginkan zona Uni Eropa pecah sehingga terjadi konsep stimulasi lagi atau pencetakan uang untuk mensuplai Yunani. Nah, ini yang menjadi faktor nilai intrinsik sebuah uang itu akan semakin berkurang ya, sedikit demi sedikit. Dengan mudahnya, pencetakan uang itu walaupun dengan konsep ekonomi di backup dengan aset-aset sekuritas, tapi itu adalah money creation atau penciptaan uang yang tidak ditopang dengan produksi barang dan jasa. Pada hakikatnya sebuah uang harus diciptakan dari jumlah produksi barang dan jasa satu negara. Jadi kalau misalkan satu negara tidak ada produksi barangnya dan tidak ada jasanya yang menjadi komoditas perdagangan bilateral atau multilateral, maka yang terjadi adalah pencetakan uang yang hanya di backup dengan surat berharga ya, obligasi, efek dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tiga faktor utama yang akan menyadarkan publik dan investor bahwasanya emas akan kembali ke puncak gemilangnya. Barangkali ini sebagai sekapur sirih Pak Dwi di akhir pekan ini dari saya untuk topik morning briefing. Teman-teman semua untuk Monex Daily Report bisa di-download di website kita di monexnews.com. Kemudian untuk analisa teknikal juga ada di situ tentang support dan resisten dan prediksi market. Barangkali ini Pak Adi untuk morning briefing di hari Jumat ada pertanyaan barangkali dari floor, silakan Pak. Oke, sementara dari floor belum ada di saya.
Sambil menunggu jika ada pertanyaan, saya boleh berkomentar mengenai perbankan ini. Cukup menarik sebetulnya dari Asia Infrastructure Investment Bank yang dibentuk oleh China. Terakhir kemarin Pak Fauzi, 1 hari yang lalu saya membaca bahwa Australia juga masuk ya. Terakhir Australia juga masuk. Sementara kalau kita melihat di perbankan di Asia, ada dikenal namanya ASEAN Development Bank, yang mana berpusat di Metro Manila, Filipina. Kemudian stakeholder yang terbesar justru di situ dimiliki oleh Jepang 15,67%, kemudian Amerika Serikat 15,56%, Amerika Serikat 15,56%, China sendiri 6,47%, India 6,36%, dan Australia 5,81%. Amerika Serikat ternyata berkontribusi di ASEAN Development Bank, sementara kalau kita melihat ke ASEAN Infrastructure Investment Bank, itu belum ada keputusan bahwa mereka ikut bergabung di situ. Kemudian juga kemarin ada nada miring bahwa kritikan terhadap Asia Infrastructure Investment Bank ini dari Amerika Serikat yang cukup deras terkait masalah stabilitasi ekonomi yang berada di kawasan Asia. Kemudian dari kedua saingan ya, boleh dikatakan seperti itu, meskipun dari beberapa negara juga memiliki saham-sahamnya di Bank Asia Development Bank maupun di Asia Infrastructure Investment Bank, terlihat sekali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai dari kepemilikan yang besar di kedua bank ini. Jadi bank ini juga sepertinya juga merupakan ancaman tersendiri bagi yaitu IMF, World Bank maupun yang lainnya. Cukup menarik untuk terus diikuti. Soalnya beberapa waktu yang lalu saya ingat di kawasan BRIC juga akan dibentuk suatu bank juga untuk menolong beberapa negara termasuk Brazil, China, kemudian India dan Afrika Selatan ya kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang belum ada gaungnya kembali. Saya kira di tengah-tengah kekhawatiran masalah inflasi tadi yang sudah disebutkan, muncul bank baru seperti ini, saya kira cukup menarik sehingga membawa pengaruh yang cukup bervariasi terhadap pergerakan mata uang yang seperti yang kita laksanakan sekarang, maupun persediaan komoditi di emas, karena emas merupakan cadangan yang dapat mempengaruhi kekuatan dari likuiditas dari perbankan yang memegang kontribusi terbesar, yaitu China. Saya kira wajar apabila emas juga menjadi pokok utama terhadap bahasan kita selanjutnya, dikarenakan China sendiri meskipun saat ini tidak merupakan pemegang emas terbesar di dunia, namun saya kira permainan safety untuk di emas di China sendiri akan terangkat sehingga China menempati posisi yang mendekati dari Amerika Serikat untuk cadangan devisa, sehingga pergerakan harga emas juga berkecenderungan untuk naik. Begitu Fauzi ya? Ya, halo Pak Dewi. Ya. Ya, tadi di termute saya. Ya. Masalah besarnya AIB ini ke depan, sekarang dan ke depannya, topangan secara infrastruktur dan ekonomi sebenarnya sudah terbaca dari tahun-tahun sebelumnya, Pak Dwi. Kita sudah memprediksi bahwasanya urat nadi jalur sutra perdagangan dan lain sebagainya ini sudah dibentuk oleh China sebelumnya. Terbaca juga kurang lebih 2 tahun lalu pada saat perusahaan minyak nasional Cina atau CNOOC yang CFD-nya juga ada ditransaksikan di Monex ya. Teman-teman bisa lihat nanti pergerakan saham CNOOC yang membuat jalur pipa bawah tanah dan bawah laut sepanjang China. Kemudian China juga sedang membuat konsep railway atau jalur kereta api membentang dari sentral China ke negara-negara di luar dari China. Yang ini sebenarnya lebih menghemat cost dari biaya pengiriman melalui kapal kargo ya. Kemudian kesempatan China juga untuk mengeksplorasi daerah-daerah rekanannya ya, bisa saja kalau secara politik dan strategi
high tech teknologi, China bisa mempetakan wilayah-wilayah dari jalur kereta api tadi dengan menempatkan kamera-kamera pengintai di kereta api tersebut ya. Jadi kurang lebih kalau dari China ini Pak Dwi, eh, ke Mongolia, ke Kazakhstan, Uzbekistan, ke Pakistan dan sebagainya, ini sebenarnya adalah sebuah konsep untuk memperkuat hubungan politik dan geoekonomi dari AIIB ini. Ditambah lagi proyek kanal dari China yang akan membelah Thailand ya. Jadi akan menguasai dari transportasi darat melalui kereta api buatan China, kemudian akan menguasai transportasi laut dengan membelah eh, Thailand ini menembus ke Vietnam ya di sini. Jadi jalurnya dipotong, tidak lagi melewati Indonesia ya, tidak lagi melewati Indonesia, Batam dan Singapura. Nah, ini yang sebenarnya sudah terkonsep jauh-jauh hari. Kemudian saya lebih mudahnya menyampaikan konsep sekarang ini kenapa Amerika mengkritik AIIB, kemudian kenapa banyak laporan data negatif ekonomi di Cina. Simpelnya begini, kalau kita analogikan, sekarang ini yang menjadi raja dan kingnya itu ya Amerika Serikat ya, dan Inggris, kemudian semua negara lain menjadi permaisurinya si Inggris dan Amerika Serikat. Nah sekarang Cina sudah meminang, pinangannya diterima saya kira itu Pak Di. Jadi sekarang China sudah merambah ke Asia Pasifik, sudah merambah ke Mesir ya. Ini masih peta Kuwait dan Qatar, Oman. Ditambah lagi itu di Mesir juga ada. Rusia apalagi. Yang menyebabkan jatuh hatinya negara-negara lain ini kepada China, membuat iri Amerika Serikat dan IMF. Ini yang menjadi sebuah tantangan lagi. Sehingga apa yang saya sampaikan tentang faktor inflasi, kemudian massive national debt dan pencetakan uang yang beritanya untuk menjaga kestabilan dan lain sebagainya, ini adalah sebuah pertandingan dan kompetisi secara global ekonomi global untuk membuat siapa yang lebih mendominasi dalam penggunaan mata uang sebagai alat neraca pembayaran dari international trade balance. Yang menjadi efek samping dari situasi ini sebenarnya adalah tanpa kita sadari emas perlahan-lahan mengalami kenaikan yang sudah terbaca sebenarnya. Ya, ini formasi head and shoulder juga di time frame daily dan time frame weekly, walaupun masih ada resiko-resiko penurunan di angka support 1180-an, namun saya kira perlahan ini akan mengembalikan abad kejayaannya emas ya. Saya kira itu aja Pak Dis untuk sebagai tambahan kenapa emas mengalami kenaikan, kemudian minyak juga mengalami kenaikan, apakah mengalami lanjutan atau tidak. Yang jelas saya masih optimis di emas ya. Saya kira untuk penempatan strategi buy limit di hari ini dengan menggunakan time frame 4 jam ya. Terus kita ambil harga close to close ya, 1140-an. Kemudian high-nya di 1200-an kemarin di sini. Kita jadikan ini menjadi area Fibonacci pattern. Nah, begini. Oke, sehingga the golden ratio of Fibonacci-nya untuk support yang terbaca di area pertama adalah 1180-an. Kemudian harga netral di 1180 ya, atau 1179,56. Nah, ini adalah wilayah area-area terbaik untuk
buy limit. Gitu. Kemudian untuk posisi buy limit juga bisa di 11.87 atau sekalian aja di harga terendahnya di 11.72. Nah, ini perhitungan kalkulasi modal harus juga dibutuhkan dengan batasan stop loss di 11.47. Saya kira ini menarik Pak Dwi untuk kita menggunakan strategi ini. Penempatan buy limit 1, buy limit 1, 2, dan buy limit 3. Kurang lebih ini seperti kita memancing ikan ya. Mana yang tersentuh dan lebih dahulu. Kemudian harapan kita untuk mendapatkan profit. Oke, ini di time frame kecil untuk hari ini. Semoga skenario dan trading plan untuk emas sudah kita sampaikan di entry point. Sekarang kita lihat sebagai penutup adalah exit point ya. Kita lihat exit point, ini saya tutup dulu. Dari penurunan yang terjadi, ya, boleh kita pakai breakout pertamanya di sini. Oke, ini breakout pertamanya. Garis low-nya adalah di 11.48. Wave pertama yang tercipta adalah dari area ini ya. Ini adalah wave pertama. Koreksi kemudian breakout ya. Sehingga analisa teknikal untuk menghitung proyeksi bisa kita pakai Fibonacci expansion, tapi saya lebih suka dengan retracement dengan tarik garisnya terbalik begitu. Oke. Target 161,8 kemarin sudah tercapai sempurna di wilayah 1200 kurang lebih. Kemudian ini ada angka tengah di 1214. Kalau kita tarik swing high di 261,8 ke 161,8, angka tengahnya adalah di 1216 kurang lebih di sini sudah tersentuh dan sekarang lagi berada di angka koreksi. Nah, ini wilayah area yang nantinya proyeksinya bisa saja membentuk formasi double top atau formasi Pinocchio atau formasi flag ya, sehingga untuk jangka panjang emas mengalami bullish continuous jika harga melewati 1234. Ini adalah proyeksi saya untuk harga emas akan terjadi volatilitas yang cukup tinggi jika emas di atas 1234,50-an ya. Demikian morning briefing dari Medan. Selamat pagi Pak Dwi, bisa disimpulkan. Oke, ada 2 poin sebetulnya dari morning briefing kali ini. Pertama, kenaikan dari harga oil dipicu oleh ketegangan di kawasan Yaman, disebabkan pertempuran di sana, yaitu pengerahan pasukan dari Arab Saudi yang cukup besar sehingga membawa kekhawatiran tersendiri terhadap peningkatan harga minyak. Kemudian yang kedua di emas, bullish price diperkirakan akan terjadi secara jangka panjang disebabkan berdirinya satu bank yang disebut dengan Asia Infrastructure Investment Bank yang dipelopori oleh China, yang beberapa saat ke belakang mempunyai efek yang cukup lumayan sebetulnya dari beberapa komentar yang diajukan oleh Amerika Serikat, kritikan-kritikan. Kemudian sampai sekarang juga Jepang ternyata belum memberikan kontribusi terhadap bank ini. Kemudian terakhir juga China mempunyai rencana untuk menambah stok emas, sehingga pergerakan harga emas diperkirakan akan bullish dalam waktu beberapa bulan ke depan, sehingga kesempatan ini kita dapat pergunakan untuk pengambilan posisi buy manakala harga emas mengalami penurunan. Kemudian level-level yang terjadi di emas juga saya kira masih cukup valid untuk diikuti dalam posisi jangka pendek sell,
sebelum kita melaksanakan posisi buy di level 50% Fibonacci di kisaran ada 3 kisaran ya, kisaran 1180-an, kemudian 1170-an. Kemudian hal ini juga saya kira menjadikan peluang utama bagi kita untuk terus konsentrasi terhadap pergerakan harga emas. Terima kasih morning briefing kali ini, semoga seluruh informasi dapat bermanfaat dan dapat kita pergunakan sebagai salah satu informasi yang menunjang dalam marketing maupun dalam transaksi. Terima kasih morning briefing, selamat pagi dan selamat bekerja.